Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana atas rahmat, nikmat beserta karunia-Nya kita semua masih diberikan nikmat sehat serta kemampuan sehingga dapat berkumpul bersama-sama pada acara webinar yang kembali diadakan Sekolah Alam Bandung. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin, tabiitnya, sampai juga kepada kita selaku umatnya akhir zaman, yang mana mudah-mudahan syafaat beliau kita dapatkan kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selamat datang kami ucapkan kepada hadirin yang sudah hadir pada webinar konferensi Zoom ini, dalam acara serial webinar yang kedua gitu ya, yang sudah kita ingat dan masih hangat yang pada bulan lalu bersama Bapak Eko, dan insya Allah pada bulan ini kembali diadakan webinar mengenai dengan tema bedah pilar akhlakul karimah, yang mana kita juga sudah dengar dan tahu dari mulai histori perjuangan pendirian Sekolah Alam Bandung, gagasan ide Sekolah Alam Bandung, kemudian perjuangan Sekolah Alam Bandung sehingga bisa bertahan yang kurang lebih sudah 20 tahun lebih, sehingga sekarang pun sudah ada jenjang dari TK sampai dengan SM. Dan insya Allah pada hari ini selaku narasumber sudah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Lauri Sanjaya. Saya sapa dulu. Sehat Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Lauri Sanjaya ST, beliau merupakan Ketua Yayasan Sekolah Alam Bandung pada saat ini. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan S1 Teknik Fisika ITB. Alamat beliau berada di Padasuka gitu ya, memiliki 2 orang anak, yang mana 2 orang anaknya pun bersekolah di Sekolah Alam Bandung. Demikian profil singkat dari beliau. Dan juga saya izin menyapa juga para hadirin yang sudah hadir di sini. Barangkali ada para pembina yayasan yang terhormat, pembina yayasan Sekolah Alam Bandung, kemudian mungkin pendiri Sekolah Alam Bandung, kemudian yang kami hormati Ketua Yayasan Sekolah Alam Bandung juga sudah hadir, para Kepsek yang kami hormati, serta seluruh guru yang sudah hadir pada Zoom kesempatan kali ini, serta ayah dan bunda, putra-putri, siswa-siswi Sekolah Alam Bandung. Sebelum acara dimulai, saya ingin mengajak dulu untuk membaca bismillah bersama-sama supaya lebih berkah gitu ya acara pada kali ini. Kita mulai dengan acara ini dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan simak secara bersama-sama juga pemaparan dari Bapak Lauri Sanjaya mengenai salah satu pilar yang ada di Sekolah Alam Bandung, yaitu bedah pilar akhlakul karimah. Namun sebelum Bapak Lauri memaparkan, saya akan juga sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang tadi sudah dibuka, kemudian nanti yang kedua adalah pemaparan materi dari Bapak Lauri Sanjaya, dan yang ketiga nanti di akhir akan ada sesi diskusi serta tanya jawab. Untuk itu, mari kita sama-sama simak pemaparan dari beliau. Bapak Lauri, kami persilahkan. Izin share ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua yang telah memberikan kita rezeki yang tak mampu kita menghitungnya. Salawat serta salam kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian, para kepala sekolah, bapak ibu guru yang kami hormati. Pada kali ini kita bisa
Berjumpa kembali dalam sesi serial parenting Sekolah Alam Bandung. Ini sebuah forum di mana kita bisa berbagi pengetahuan dan juga bisa memperdalam pengetahuan kita yang nanti bisa kita gunakan untuk pendekatan kita dalam mengajar di lingkungan sekolah alam. Baik, Bapak Ibu sekalian, para guru, kepala sekolah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi berkaitan dengan bedah pilar akhlakul karimah. Di mana akhlakul karimah ini merupakan salah satu kurikulum, salah satu pilar yang ada di lingkungan Sekolah Alam Bandung. Mari kita lihat dulu ya, bagaimana visi yang kita rumuskan dalam mendirikan Sekolah Alam Bandung ini, yaitu bahwa kami di Lembaga Yayasan Sekolah Alam Bandung memiliki sebuah visi agar menjadi institusi pendidikan yang mengarah dan berbasis kepada Al-Quran dan As-Sunnah, back to nature, dan sustainable development. Jadi sudah sangat jelas sekali ya bagaimana lembaga ini diarahkan supaya bisa beroperasional dalam rangka untuk mengarah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu. Dan nanti kalau misalkan kita lihat bagaimana lingkungan kita, alhamdulillah sudah mulai terwujud ya, back to nature-nya, kemudian sustainable development juga kita lakukan terus-menerus. Ini suatu hal yang capaian-capaian setelah 20 tahun kita lalui ya. Nah, mari kita lihat bahwa pilar-pilar pendidikan yang kita terapkan di Sekolah Alam Bandung itu ada 5. Yang pertama adalah pilar akhlakul karimah. Yang kedua adalah pilar logika berpikir. Yang ketiga adalah pilar kepemimpinan. Yang keempat adalah pilar wirausaha. Dan yang terakhir adalah pilar green lifestyle. Nah, dari kelima aspek pilar ini, kalau misalkan mau dipresentasikan atau mau ditimbang, katakanlah pilar akhlakul karimah ada di sisi sebelah kanan, kemudian pilar lainnya, mulai dari logika berpikir, kepemimpinan, wirausaha, dan green lifestyle itu ada di anak timbangan di sebelah kiri, maka bobot dari akhlakul karimah itu adalah 70% dari dibandingkan dengan 4 pilar yang lainnya. Mengapa sedemikian besar? Karena memang tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah bagaimana kita bisa selain bisa membentuk anak-anak yang pintar, yang terampil, tapi yang paling penting adalah memiliki akhlakul karimah. Seperti itu. Nah, disinilah tantangan terbesar kita, karena kenapa? Karena akhlakul karimah itu tidak mudah untuk dilakukan sebuah pengukuran, tidak mudah untuk melakukan sebuah tesnya, tidak seperti kita mengajar ilmu-ilmu pasti gitu ya. Tapi akhlakul karimah ini merupakan sebuah nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri setiap manusia. Dan perlu kita ingat pula bahwa dengan akhlakul karimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bagaimana peradaban mulia itu dibangun. Dan dengan akhlakul karimah, Allah ridho dan Allah bersedia untuk membersamai ya segenap manusia yang ada di momen kesejarahan tersebut, sehingga mereka itu bisa mempertahankan ya nilai-nilai akhlakul karimahnya dalam rentang waktu ratusan tahun. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan setelah Rasul wafat, kemudian beralih zaman Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian pindah ke Bani Umayyah, dari Bani Umayyah pindah ke Bani Abbasiyah, dari Bani Abbasiyah pindah ke Turki Utsmani, seperti itu. Dan jumlahnya ratusan tahun, banyak panjangnya seperti itu.
Nah, kalau kita acu ya, kita mengacu kepada history tersebut. Nah, kita sejak tahun 2001 ya. Nah, hadirin sekalian, mari kita belajar dulu terkait dengan pengertian akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah adalah akhlak yang baik dan terpuji, yaitu suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan alam semesta. Nah, jadi akhlakul karimah itu adalah akhlak yang terpuji, seperti itu. Terkait dengan akhlakul karimah ini ada beberapa cerita yang bisa saya sampaikan di sini. Contohnya ketika Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil, beliau itu ya layaknya anak kecil, suka bermain ke sana kemari di padang pasir, kemudian berteduh di sela-sela batuan, berteduh di bawah pohon kurma. Nah, ketika beliau sedang bermain di sana dalam keadaan sendiri, nah beliau itu mendengar suara yang memanggil nama beliau, Muhammad. Tapi Rasulullah melihat kanan kiri tidak bisa melihat siapapun, nggak ada siapapun selain aku gitu. Nah, kemudian cerita yang lain adalah bagaimana akhlak yang baik itu dirindukan juga oleh alam semesta. Suatu hari Rasulullah SAW itu didatangi oleh seorang sahabat. Sahabatnya berkata seperti ini, ya baginda Rasul, sesungguhnya aku memiliki keahlian membuat kursi dari kayu. Apakah engkau berkenan sekiranya aku buatkan kursi mimbar buatmu? Kemudian Rasul menyetujuinya. Nah, ketika sudah jadi, nah Rasulullah duduk di kursi tersebut. Ketika sedang mulai memberi tausiah, tiba-tiba di pojokan sana, di salah satu sudut di Masjid Madinah, kok terdengar suara seperti halnya anak kecil sedang nangis gitu ya, terseduh-seduh gitu. Nangis dengan suaranya sangat lirih seperti itu. Kemudian Rasul melihat ada sebatang pohon kurma, sebatang kayu kurma di sudut sana, yaitu tempat beliau biasa bersandar di mimbarnya. Langsung aja beliau turun mimbar, beliau ambil batang kurma tersebut dan dia peluk, gitu ya. Nah, ketika dipeluk, tangisan batang kurma tersebut akhirnya berangsur-angsur mulai mereda. Jadi layaknya seorang anak kecil yang sedang menangis. Kemudian Rasul bersabda kepada para sahabat, ketahuilah para sahabat, sesungguhnya batang kurma ini merindukan diriku tatkala aku sedang berzikir sambil bersandar di dirinya. Luar biasa sekali ya para hadirin sekalian. Bagaimana akhlakul karimah itu tidak saja dirasakan oleh makhluk hidup, tapi juga semua elemen yang kita sebut versi kita saat ini adalah sebagai elemen biotik dan abiotik gitu ya. Biotik adalah elemen hidup, abiotik yang kita sebut tidak hidup, tapi mereka semua sejatinya adalah makhluk ciptaan Allah. Berikutnya adalah implementasi akhlakul karimah di Sekolah Alam Bandung menjadi hal yang sangat penting ya. Dan ini menjiwai pelaksanaan pilar-pilar lainnya. Misalnya kita sedang mengajarkan ilmu terkait dengan logika, kita hadirkan akhlakul karimah kita gitu ya. Karena kita yakin yang namanya pengetahuan itu akan mudah dicerna dan ditangkap oleh siswa apabila suasana pembelajaran itu suasana pembelajaran yang menyenangkan, penuh dengan kesantunan, saling hormat menghormati, dan juga penuh support, penuh dukungan ya. Karena bagaimanapun juga anak itu begitu kita dukung, maka dia akan bisa menampilkan perform di luar nalar kita. Karena kenapa? Karena kita dukung kan, kita motivasi dengan sangat kuat gitu ya. Nah, disitulah yang disebut dengan bahwa akhlakul karimah ada dalam pilar yang namanya pilar logika berpikir. Begitu juga dalam pilar leadership, juga dalam pilar bisnis, apalagi ya
kemudian juga apalagi dari pilar green lifestyle seperti itu. Nah, akhlakul karimah yang dimaksudkan di sini adalah segenap perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Kalau kita lihat, ya, ini mungkin suka jadi sebuah pertanyaan. Maaf, mau nanya, apakah misalkan kalau saya adalah non-muslim, kemudian saya berperilaku baik, apakah itu disebut sebagai akhlakul karimah? Yaitu, ya mungkin bisa kita jawab bahwa yang dimaksud akhlakul karimah ini yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena kita ada urusan bahwa segenap aktivitas kita akan tercatat dan sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan Al-Qur'an pun sudah menjelaskan bahwa sebaik apapun kebaikan dari non-muslim itu ibarat debu yang ada di atas batu, gitu ya. Apabila kena hujan, apabila kena air, maka dia akan hilang begitu saja dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Makanya kita sangat mendorong sekali bahwa ketika kita bicara akhlakul karimah, hendaklah didasari kepada nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian dari surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari hari kiamat. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, Rasulullah SAW adalah role model terbaik yang pernah ada di muka bumi untuk kita tiru segenap perilakunya. Seperti itu. Nah, kemudian dari ayat yang lain, ya, Al-Imran ayat 159, dikatakan bahwa maka disebabkan rahmat dan dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berarti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Nah, jadi di sini ini menjelaskan juga bagaimana akhlakul karimah itu muncul atau hadir disebabkan apa? Disebabkan rahmat dari Allah. Jadi kita tidak bisa punya sebuah resep seperti halnya sebuah vaksin gitu ya. Saya ingin dong akhlak saya menjadi akhlakul karimah, sini disuntik dulu, seperti itu. Nggak ada cara seperti itu. Nah, karena cara yang ada adalah kita meyakini bahwa akhlakul karimah itu salah satunya adalah disebabkan adanya rahmat dari Allah. Dan ketika bicara untuk mendapatkan rahmat dari Allah, maka kewajiban bagi kita adalah kita berusaha untuk apa? Untuk senantiasa mendekat kepadanya, seperti itu. Ya, gitu. Kemudian At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Seperti itu.
Ya, jadi bagaimana di sini ya, ketika kita membahas akhlakul karimah, ya, sebagaimana Rasul merasa iba kepada umatnya, ya, di mana Rasul itu merasakan beratnya penderitaan. Penderitaan dalam apa? Ya, penderitaan misalkan ketika baru meluk agama Islam, kemudian terjadi penyiksaan, terjadi pengucilan, misalkan seperti itu. Kemudian juga beratnya apa? Beratnya sekiranya kita melakukan pelanggaran nanti dihukum dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah pun sangat berharap agar kita mendapatkan keimanan dan keselamatan, ya. Dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi At-Taubah ayat 128 ini sangat sangat eksplisit sekali dalam menjelaskan konsep atau nilai-nilai akhlakul karimah seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cara kita memulainya, seperti itu kan. Nah, cara memulai untuk memiliki atau mendapatkan karunia akhlakul karimah dari Allah Subhanahu wa taala, ya caranya adalah pertama ya kita sempurnakan dulu syahadat kita, ya. Dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, seperti itu. Nah, disitulah kita mulai menapaki kisah-kisah kita untuk bisa menjadi orang yang baik gitu, seperti itu. Ya, yaitu bahwa aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah Rasul Allah, seperti itu. Suatu hari Ibnu Qatadah, seorang sahabat, pernah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasul SAW. Ketika itu Rasul sudah meninggal, maka dia bertanyalah Ibnu Qatadah. Kemudian Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Nah, jadi dari sini jelas sekali tadi dikaitkan dengan visi kita bahwa kita adalah mengarah dan berbasis kepada Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu. Nah, jadi dengan cara seperti inilah, insya Allah, manakala kita mengeksplor, manakala kita mempelajari, maka sejatinya kita sedang meniti jalan untuk bisa meniru akhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan akhlakul karimah, ini akan coba disampaikan dalam beberapa fragmen kisah yang sejatinya memang akhlakul karimah itu adalah mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Tentu bukan suatu hal yang kebetulan ya, pada pagi hari ini kita membahas terkait dengan akhlakul karimah, yang mana modelingnya adalah Rasulullah SAW, yang mana pekan lalu ya kita merayakan miladnya ya, seperti itu, maulid Nabi. Nah, ini contoh akhlakul karimahnya adalah bagaimana menanggung beban orang lain. Ya. Jadi pada saat masih belia gitu ya, usia dikatakanlah belum genap 11 tahun, Muhammad kecil melihat seorang wanita atau hamba sahaya yang sedang ditagih hutang dengan cara yang kasar. Kemudian beliau mendatangi majikan dari hamba sahaya tersebut lalu mengatakan, berapa hutang dari wanita ini? Kata Muhammad kecil. Sekian, jawab tuannya. Lalu Muhammad kecil mengatakan, biarkan aku yang akan menanggung hutangnya. Lalu bebaskanlah ia. Kemudian Muhammad kecil bekerja dengan menjadi seorang penggembala domba, dan dia kumpulkan hasil-hasil upahnya tersebut, kemudian dia gunakan untuk melunasi hutang wanita tersebut. Langsung Muhammad kecil yang datang kepada sang majikan mengatakan, ini sesuai dengan janjiku, aku bayarkan hutang si wanita tersebut. Seperti itu. Yang pertama adalah menanggung beban orang lain pada saat dia masih muda. Nah, berikut adalah bagaimana bersikap adil di masyarakat. Ya, mau nggak mau kita sebagai manusia
tentu ada peran makhluk sosial dalam diri kita sebagai bagian dari masyarakat, dan di sini Nabi Muhammad mencontohkan bagaimana sikap adil. Jadi ketika saat itu di Mekah sedang dilakukan renovasi bangunan Ka'bah, ya. Ketika jadi gini, mereka itu ketika membangun Ka'bah, merenovasi, sampailah satu titik di mana akan mengembalikan posisi batu Hajar Aswad. Nah, ketika mau mengembalikan, di situ muncullah perselisihan gitu, karena masing-masing kepala suku merasa paling hak dan merasa paling mulia untuk mendapatkan tugas tersebut. Akhirnya mereka sepakat, ya sudahlah, kalau gitu kita tunda dulu, jangan berselisih karena bisa perang. Kita tunggu saja siapa yang akan hadir besok pagi yang melalui pintu ini, pintu Masjidil Haram saat itu. Kemudian yang datang ternyata Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad, kemudian akhirnya Muhammad menerima tawaran tersebut, dan kemudian dia letakkan sorbannya, dia letakkan batu Hajar Aswad di tengah sorbannya, dan semua kepala suku memegang kain sorban tersebut di bagian tepi. Begitu sudah mendekati tempat Hajar Aswad, kemudian Rasulullah yang menempatkan batu Hajar Aswad tersebut pada salah satu rukun atau salah satu tiang di Ka'bah, ya, yaitu tiang Hajar Aswad seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana akhlakul karimah itu, yang bagaimana contohkan Nabi Muhammad itu adalah beliau meringankan beban sang paman, ya, dimana kita tahu bahwa sang paman yang bernama Abu Thalib itu memiliki banyak anak, tapi hidupnya dalam keadaan kemiskinan. Nah, Rasulullah tuh setiap kali sesi makan, beliau selalu menyendiri di pojok rumah gitu ya, sambil melihat anak-anak Abu Thalib itu berebut makanan. Baru selesai mereka makan, baru Rasul mau makan seperti itu. Nah, dikarenakan Abu Thalib juga dalam keadaan miskin, akhirnya Muhammad kecil pun berinisiatif untuk mencari kerja sambilan, ya, menjadi seorang penggembala domba. Nah, disitulah sedikit demi sedikit bisa membantu perekonomian dari pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan dalam beberapa kesempatan pun ikut pula dalam ekspedisi dagang ke berbagai negara. Kemudian ikut membantu saat perang Fijar, ya. Jadi bagaimana perang Fijar ini kadang terjadi di Mekah, tapi antar suku itu kadang ada saja gesekan-gesekan yang terjadi. Nah, ketika itu terjadi, maka Nabi Muhammad kecil ini saat itu usianya kurang lebih sekitar 15 tahun, ya. Beliau membantu, ya. Beliau cerita bahwa aku ikut membantu dengan cara apa? Menyiapkan anak-anak panah untuk pamanku, kata seperti itu. Nah, jadi itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian inilah sabar atas celaan orang-orang yang suka mencela. Nah, demi tersampaikan risalah dakwah, maka Nabi Muhammad itu sangat sabar atas celaan dari masyarakat kaum kafir, ya. Beliau dikata-katai macam-macam, ya, mulai penyihir lah, tukang tenung lah, orang gila lah. Yang akhirnya semua celaan tersebut memang tidak terbukti. Ya, tidak terbukti, tapi beliau sangat sabar terhadap celaan-celaan tersebut. Nah, kemudian juga mengutamakan hasil musyawarah, ya. Dalam berbagai peristiwa perang, ya, mulai dari Badar, kemudian Uhud, bahkan sampai ke Ahzab, bagaimana Nabi Muhammad SAW ini senantiasa mengutamakan musyawarah, ya, sebelum mengambil sebuah keputusan penting dalam dunia militer. Jadi beliau itu selalu mengajak para sahabatnya, ayo kita bermusyawarah dulu, situasi seperti ini, kemampuan kita seperti ini,
strategi apa yang bisa kita pilih. Diskusi segala macam, sehingga tercapailah sebuah musyawarah mufakat menghasilkan keputusan yang terbaik seperti itu. Kemudian juga bagaimana akhlakul karimah yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad ini, beliau memiliki pengendalian diri yang terbaik, ya. Jadi ketika saat itu Rasul bersama para sahabat sedang musyawarah, sedang duduk-duduk, kemudian dia didatangi oleh salah satu pelayan dari istri yang lain. Kemudian ketika sudah sampai di situ, istri yang di tempat yang beliau sedang berkumpul dengan para sahabat itu, kemudian menepuk tangan pelayan sehingga jatuhlah nampannya seperti itu. Pecahlah nampannya seperti itu. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, di sini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW ini memiliki pengendalian diri yang terbaik, ya. Beliau cukup dengan tetap tenang dan mengatakan bahwa sesungguhnya ibu kalian sedang cemburu. Maksudnya salah satu istri beliau sedang cemburu. Kemudian beliau menggantikan, ya, nampan tersebut digantikan dan disuruh dibawa kembali oleh pelayan tersebut. Nah, contoh berikutnya adalah bahwa kasih sayangnya melebihi apapun, ya. Jadi ketika Nabi Muhammad bersama para sahabat, ya, tiba-tiba ada seorang Yahudi yang menarik sorban yang sedang ada di leher Rasulullah dengan begitu kerasnya, hingga berbekas, ya, pada tarikan tersebut hingga berbekas pada leher Nabi. Lalu si Yahudi ini mengatakan, "Wahai si tukang hutang, bayarlah hutangmu sekarang dan jangan ditunda-tunda." Ya. Lalu Umar bin Khattab segera menghardik si Yahudi itu dengan mengancam, gitu, ya. Kemudian Rasul bersabda bahwa sesungguhnya hutangku itu masih belum jatuh tempo. Terus Rasul pun bersabda, "Wahai Umar, hendaklah engkau menasihatiku agar membayar hutang dan menyarankan si Yahudi untuk menagih hutang dengan cara yang baik. Wahai Umar, bayarkanlah hutangku dan tambahkanlah 20 syak gandum atas hardikanmu tadi." Seperti itu. Nah, hadirin sekalian, ketika Yahudi ini ingin menerima 20 syak gandum dari Umar bin Khattab di Baitul Mal, Yahudi ini berkata kepada Umar, "Wahai Umar, apakah engkau kenal aku?" Kata Umar, "Tidak. Sungguhnya aku hanya menuruti perintah Rasulullah SAW." Nah, si Yahudi berkata kepada Umar, "Wahai Umar, sungguhnya aku tidak berniat demikian. Sesungguhnya aku bermaksud demikian hanya ingin menguji apakah beliau itu benar-benar Rasul sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taurat." Karena dikatakan bahwa dalam kitab Taurat, Nabi akhir zaman yang akan hadir itu memiliki sifat rasa kasih sayangnya itu melebihi apapun. Dan barusan aku sudah melihat sendiri bagaimana rasa kasih sayang Nabi Muhammad SAW itu melebihi kalau kita mungkin ketersinggungan, melebihi merasa dihina dan lain sebagainya. Tapi aku telah menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia benar-benar seorang nabi, dan Umar, saksikanlah aku bersyahadat di hadapanmu, seperti itu. Kemudian sabar atas ujian dakwah di Taif, ya. Bagaimana ketika saat itu sang paman yang bernama Abu Thalib sudah wafat, kemudian disusul dengan meninggalnya sang istri bernama Siti Khadijah.
Kemudian perlakuan masyarakat Mekah pun masih belum reda juga. Akhirnya Rasulullah bersama pembantunya menuju Taif, berharap bisa mendapatkan dukungan dari Taif. Karena Taif itu termasuk suku yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang kuat. Ketika sampai sana, ternyata beliau dicederai dan dilukai dengan ditimpuk, dihinakan, dan sebagainya. Bahkan sampai saking jahatnya, karena kan Rasul kan ke sana itu tidak menggunakan kendaraan. Dia hanya berjalan kaki. Jadi mereka saking jahatnya itu, kakinya Rasul itu ditimpuki batu. Karena tahu itu adalah kaki lah yang bisa digunakan untuk berpindah. Jadi sampai dilukai dan Rasul pincang seperti itu. Dan kemudian bersembunyilah Rasul di sebuah perkebunan di Taif. Seperti itu. Nah, ketika dalam istirahatnya di kebun tersebut, beliau didatangi oleh malaikat, gitu ya, dari arah langit datang malaikat. Dan malaikat mengatakan, wahai Nabi Allah, sungguhnya aku diperintahkan Allah untuk menuruti perintahmu. Sekiranya engkau inginkan, akan aku timpakan gunung itu ke permukiman mereka. Namun Nabi Muhammad SAW malah mengatakan, jangan engkau lakukan itu. Sungguh aku berharap agar ada dari keturunan mereka yang suatu saat nanti menjadi pembela agama Islam. Bayangkan dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan dihinakan juga bahkan oleh anak kecil di Taif ya, sampai mereka menimpuki Rasul, mencederai dan sebagainya. Tapi Rasul membalas sikap mereka dengan akhlak yang begitu luhur. Inilah Rasul yang telah mencontohkan betapa sabar ya atas ujian dakwah di Taif. Berikutnya adalah memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti. Ya, pada saat melakukan kota Mekah, ya, Rasul pun memaafkan semua orang yang pernah menyakiti dan mengatakan, sekarang kalian semua bebas, seperti itu. Ya, bagaimana Rasulullah SAW yang pernah mendapatkan perlakuan yang paling kasar dari masyarakat Mekah, kemudian Rasul kembali ke Mekah dengan kekuatan yang luar biasa, dengan sebuah peristiwa yang disebut dengan Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah tanpa melalui peperangan, kecuali beberapa pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid saat itu yang sempat mengalami bentrokan fisik. Namun sisanya itu tidak mengalami pertempuran. Bagaimana penguasaan kota Mekah dari berbagai penjuru itu dilakukan oleh pasukan kaum muslimin, dan Rasul ketika itu datang dan kemudian beliau bersabda, sekarang kalian semua bebas. Betapa lapangnya ya hati Rasul dalam memaafkan kesalahan orang yang dulu pernah menyakitinya, seperti itu. Nah, kemudian akhlakul karimah berikutnya adalah senantiasa memikirkan umatnya. Ya, ini kita bisa lihat bagaimana saat proses sakaratul maut ya, Nabi Muhammad SAW selalu memikirkan nasib umatnya dan mengatakan ummati, 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 seperti itu. Kemudian juga Rasul juga mewanti-wanti sampai bertemu di Telaga Haud. Ya, nanti kalau kita sudah meminum air dari Telaga Haud, insya Allah kita tidak akan kehausan ya, sampai proses hisab itu selesai, seperti itu. Kemudian Rasul pun menyayangi anak yatim. Ya, dikisahkan bahwa ketika sholat Idul Fitri, beliau melihat ada anak kecil menangis
di tepi jalan kota Madinah. Pada anak-anak yang lain sedang bersukaria dan lain sebagainya. Kemudian beliau pun mendatangi anak kecil tersebut dan mengatakan, wahai anak kecil, kenapa engkau menangis? Anak kecilnya mengatakan bahwa sungguhnya ayahku. Ketika itu anak kecil ini nggak tahu bahwa yang bertanya adalah Rasulullah. Dia mengatakan, wahai orang dewasa, sungguhnya ayahku sudah meninggal saat mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Kemudian ibuku nikah lagi dan menguasai harta peninggalan dari orang tuaku, dan aku diusir dari rumah, seperti itu. Kemudian Rasul mengatakan, maukah engkau menjadikan Aisyah sebagai ibumu, kemudian Fatimah sebagai saudaramu, saudari perempuanmu, Hasan dan Husain sebagai saudara laki-lakimu, kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai pamanmu. Kemudian senanglah si anak kecil ini, kemudian dibawa ke rumah, diberi makan sampai kenyang, kemudian diberi pakaian yang terbaik dan diberi wangi-wangian. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah bagaimana Rasulullah ini adalah seorang pemberani, ya. Jadi dikisahkan bahwa apabila saat perang mulai berkecamuk dengan hebatnya, maka kami para sahabat biasanya segera berlindung di belakang punggung Rasulullah SAW. Ya, sampai seperti itu. Jadi bagaimana kalimat ini menggambarkan betapa Rasul adalah seorang pemberani. Ya. Dalam kancah peperangan, ya, saat itu menggunakan pedang dan tombak dan panah, Rasul tetap menampilkan keberanian yang luar biasa dalam kancah pertempuran. Nah, kemudian santun kepada siapapun. Nah, santun kepada siapapun ini adalah sebuah kisah yang sangat menyentuh hati kita. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah wafat, Abu Bakar bertanya kepada anaknya yang bernama Aisyah, Ummul Mukminin, wahai anakku, wahai putriku, adakah sunnah dari Rasulullah SAW yang belum pernah aku lakukan? Aisyah mengatakan, wahai ayahku, semua sunnah yang pernah Rasul tunjukkan sudah pernah engkau lakukan, kecuali satu saja. Apa itu? Kata sang ayah, kata Abu Bakar. Rasulullah SAW ketika masih hidup, beliau itu di waktu-waktu makan, beliau membawa makanan dan beliau mendatangi salah satu pojok pasar, ya, pojok pasar yang ada di kota Madinah, Al-Munawwarah. Di situ ada seorang Yahudi buta, dan beliau senantiasa menyuapi Yahudi tersebut makanan sampai kenyang. Nah, ketika itu segeralah Abu Bakar mendatangi salah satu pojok pasar di kota Madinah, berkata apapun, langsung menyuapi sang Yahudi tersebut. Nah, tiba-tiba Yahudi ini mengatakan, siapa engkau? Kata Abu Bakar, aku orang yang biasa menyuapimu. Kata orang Yahudinya, Yahudi buta mengatakan, tidak, engkau bukan orang yang sama. Orang yang biasa menyuapiku itu senantiasa menghaluskan terlebih dahulu, ya, makanan, ya. Setelah dihaluskan, baru dia menyuapi aku dengan lembut. Sedangkan engkau lebih kasar dibanding dia. Seperti itu. Padahal Yahudi buta ini selalu mengatakan kepada orang yang lalu lalang di pasar, hati-hati, jangan mau terpengaruh oleh seorang yang bernama Muhammad. Nanti kalian bisa kena sihir. Pokoknya dijelek-jelekin sama Muhammad, seperti itu. Padahal yang selama ini yang menyuapi beliau itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika di akhir sesi,
Sambil menangis, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya, aku bukan orang yang sama seperti yang kau ceritakan. Orang yang mulia tersebut telah meninggal dunia. Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kagetlah si Yahudi buta ini, karena selama ini dia senantiasa disuapin dengan lemah lembut, tapi ucapan-ucapan si Yahudi ini senantiasa menjelek-jelekan Rasulullah. Kagetlah dia. Ternyata selama ini orang yang bersikap lemah lembut terhadap dia adalah orang yang selama ini dia ejek-ejek. Akhirnya dengan izin Allah bersahadatlah si Yahudi buta ini seperti itu. Ya, baik. Ya, kita sampai kepada kesimpulannya bahwa ketika kita bicara akhlakul karimah, ya, kita nggak ada role model yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Karena beliau merupakan seorang nabi dan rasul dengan budi pekerti yang agung. Itu tercantum dalam Al-Quran. Kemudian, akhlakul karimah merupakan jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, akhlakul karimah merupakan jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari cara untuk bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengikuti atau taat kepada Nabi Muhammad, mengikuti segenap perilakunya, karena perilaku beliau adalah Al-Quran, itu adalah cara untuk bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kewajiban kita untuk mengikuti segenap perilaku beliau, ya, karena beliau adalah penyebar rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW merupakan inspirator bagi dunia. Ya, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi bedah pilar akhlakul karimah. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Laurisan Jaga yang sudah memaparkan betapa dalam dan luasnya sekali ya tadi tentang pilar yang utama dan pertama di kurikulum Sekolah Alam Bandung, yang mana tentu apa yang tadi disampaikan itu berdasarkan dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dan juga pembentukan karakter siswa-siswi Sekolah Alam Bandung yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Saya juga teringat tentang kegiatan-kegiatan yang tidak pernah dilewatkan gitu ya, baik itu di jenjang TK, SD, SL ataupun SM, siraman rohani, sirah nabi gitu, dimana upaya dari para fasilitator untuk membentuk, untuk menumbuhkan rasa cinta atau mungkin minimal bisa mengikuti gitu ya, bisa mengikuti apa yang sudah menjadi teladan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga anak-anak kita semua, baik dari jenjang TK sampai dengan SM nanti, bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah gitu ya tentunya. Nah, demikian Bapak Ibu hadirin, tadi pemaparan dari Pak Lauri mengenai pilar yang utama yang ada di kurikulum Sekolah Alam Bandung, yaitu tentang akhlakul karimah gitu ya. Nah, untuk selanjutnya barangkali ada yang ingin bertanya atau mungkin menyampaikan sharing diskusi, masih ada waktu kurang lebih 3 menit di sini kalau melihat jadwal gitu ya, sampai jam 10 selesai, tapi kita tambahin 5 menit barangkali dari hadirin semua yang sudah hadir di sini ada yang ingin menanyakan kembali, apabila ada yang ingin baik itu di luar dari materi atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Informasi dari sosmed, kemudian dari kontak person apabila ayah dan bunda ingin menanyakan terkait seluk-beluk Sekolah Alam Bandung gitu ya, penerimaan peserta didik baru, konsep ataupun lain sebagainya, bisa langsung memantau di sosmed-sosmed yang ada tadi di YouTube, Facebook ataupun Instagram, serta bisa datang langsung ke Jalan Cikalapa nomor 4 Dago. Oh, ada yang mau bertanya nih di chat Pak Lauri dari Bapak Taufik Sidik. Nah, Pak izin bertanya, jika Kia sudah ditunjukkan akhlak yang baik
di rumah, tetapi anak-anak terinfluence atau terpengaruh dari luar, bagaimana kita mengembalikannya agar bisa kembali ke jalan yang benar? Oh, mungkin ini pertanyaan dari Bapak Taufik terkait Kia, terkait Kia salah satu murid mungkin ya di Sekolah Alam Bandung nih. Gimana Pak Lori apabila ada murid atau anak-anak kita Sekolah Alam Bandung yang sudah sering kita ingatkan, dengarkan cerita-cerita dari Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata lingkungan di sekitar rumahnya tidak mendukung hal-hal tersebut, sehingga bisa terdistrak atau terpengaruh terkait pergaulan yang berada di sekitar lingkungan rumah, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana Pak kita menyikapi dan juga kita bisa memanage atau meminimalisir pengaruh-pengaruh yang kurang baik tersebut. Demikian Pak Lauri dari Bapak Taufik Sidik. Terima kasih Ya, Pak Taufik Sidik. baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Taufik Sidik. Memang ketika tadi coba kita paparkan terkait dengan pilar akhlakul karimah, sejatinya akhlakul karimah itu tidak sama dengan kita membuat sebuah metode pengukuran dalam pelajaran matematika, biologi, dan lain sebagainya, yang hanya berfokus pada kognitif. Karena yang kita urus ini adalah manusia. Manusia itu sejatinya memiliki hati. Hati ini bisa bolak-balik, ya. Secara kasar, paginya beriman, sorenya kafir, seperti itu. Makanya seringkali kita diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Ya Allah, Maha Penguasa hati, tetapkanlah, teguhkanlah, sabatkanlah hati ini agar senantiasa tetap berada di jalan. Ketika kita mendidik anak, apalagi anak itu masih kecil, apalagi anak itu memiliki teman sepermainannya, seperti itu ya, adalah fungsi dari kita sebagai rumah, sebagai keluarga, memiliki filter yang kuat ya, memiliki filter yang kuat atas potensi buruk yang mungkin terjadi di sekitaran lingkungan kita. Metode yang bisa kita upayakan adalah yang pertama, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita senantiasa bisa memiliki akhlak yang baik. Kita memberikan pemahaman. Karena ada kaidah dalam sebuah aktivitas atau kegiatan. Yang pertama adalah yang disebut dengan al-faham, ya. Bagaimana ketika kita ingin menjelaskan sesuatu kepada orang lain, kita dan orang yang akan kita jelaskan harus paham dulu. Disinilah ada masuk unsur product knowledge kita sampaikan kepada mereka. Setelah paham, baru kemudian ada namanya tahap berikutnya adalah al-amal, yaitu beramal, ya, yaitu menjalankan, berusaha untuk konsisten. Lebih baik anak itu jujur ketimbang anak itu berbohong di depan kita. Biarkan anak itu jujur tapi kok ngomongnya nggak baik gitu ya. Kemudian kita terapi seperti itu. Yang ketiga adalah setelah pertama al-faham, kedua al-amal, yang ketiga adalah al-ikhlas. Maka anak akan menjalankan dengan ikhlas saran dari kita. Makanya disinilah pentingnya ketika kita bicara akhlakul karimah, peran orang tua itu udah bagus, tadi Bapak udah menyampaikan, di rumah dikondisikan, kemudian juga pemahaman sudah disampaikan, ketiga adalah berdoa, yang keempat adalah kita memastikan bahwa anak-anak kita senantiasa terkoneksi dengan Al-Quran secara rutin. Karena kenapa? Karena Rasul pernah bersabda bahwa sesungguhnya di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah keseluruhannya. Apabila daging itu jelek, maka jeleklah keseluruhan diri kita. Tahukah Anda apa yang dimaksud? Nah, kata Rasul,
itu adalah kolbu atau hati. Jadi kita perbaiki hatinya. Kita perbaiki hatinya, kita hidupkan hati dengan cara apa? Dengan siraman rohani, dengan tilawah Quran, kemudian juga dengan amalan-amalan apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memiliki sebuah apa ya? Sebuah rentang kesadaran kita dalam judgement terkait dengan yang namanya tanda kutip tadi ya, nakal gitu ya. Tanda kutip nakal itu harus kita harus punya sebuah rentang apa ya, kebijaksanaan dalam jiwa kita ya. Karena tadi ultimate ya, puncak tertinggi adalah doa dari kita sebagai orang tua kepada anak kita. Dan itu apa ya? Sepengalaman saya itu mujarab dan itu berhasil ya. Mau lama mau cepat itu berhasil insya Allah. Doa itu adalah salah satu senjata yang bisa kita gunakan ya, agar anak-anak kita menjadi orang yang baik, bisa menampilkan akhlakul karimah seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu Pak, elaborasi yang bisa saya tambahkan terkait dengan pengalaman yang sudah Bapak terapkan di lingkungan keluarga. Ya, terima kasih. Mangga Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Lauri atas juga jawaban dan juga tanggapan terkait pertanyaan dari Pak Taufik Siddiq. Kita kembalikan dulu kepada Pak Taufik Siddiq, apakah cukup atau mungkin ada yang ingin disampaikan kembali mengenai treatment atau mungkin upaya-upaya membentengi anak-anak kita gitu ya, yang kita aman Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Taufik Siddiq. Dan ada lagi yang acung tangan, di sini terlihat Ayah Ibu Bilal SL8, mahasiswa dari SL8 atas nama Bilal, ayah ibunya, ayah atau ibunya ya. Mangga Bapak atau Ibu barangkali mau diketik atau voice, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terlambat nih Pak pertanyaannya. Saya ingin tanya saja terkait dengan tadi penjelasan akhlakul karimah sebagai salah satu pilar utama ini, dan memang langsung mencontoh dari akhlak Rasulullah. Apakah memungkinkan jika sirah nabawiyah Rasulullah ini dijadikan salah satu bacaan wajib siswa SAB? Apakah memungkinkan tidak untuk lakukan seperti itu? Karena bagaimanapun juga memang menjadi salah satu kewajiban kita umat Muslim untuk mengenal Rasulullah SAW. Jadi seperti yang tadi dikatakan, kan guru-guru ada waktunya membahas tentang akhlak Rasul gitu ya kepada anak-anak. Dan satu sisi juga anak-anak juga sudah punya bekal tentang pengetahuan mereka ya tentang Rasulullah gitu. Itu saja sih. Jadi intinya apakah memungkinkan ya tadi sirah nabawiyah Rasulullah SAW ini menjadi bacaan wajib dari siswa SAB. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Bilal dari SL8. Mangga bisa langsung ditanggapi ya. Pak Lauri. Ya, baik. Terima kasih Ibu Bilal atas sarannya. Insya Allah para guru dan kepala sekolah juga sedang concern untuk mengkaji dan membahas terkait dengan tema-tema sirah nabawiyah mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Dan pada paparan kali ini sengaja saya sampaikan konsep akhlakul karimah itu bukan hanya yang menampilkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang sangat baik, penyantun, penyabar, tidak cukup sampai situ. Maka tadi saya sampaikan contoh-contohnya adalah bagaimana Rasulullah SAW itu adalah seorang pemberani, beliau ada seorang pemimpin perang, beliau adalah orang yang sangat tegas, gitu ya. Beliau adalah orang yang sangat adil, beliau adalah orang yang membaur dalam bermasyarakat. Itulah yang disebut dengan akhlakul karimah. Karena acuannya tadi perkataan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa sungguhnya akhlak Rasul adalah Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi memang insya Allah itu pendekatan dari kita kepada semua siswa kita. Bagus sekali saran dari Ibu. Insya Allah kita akan perkuat kembali
implementasi kajian sirah yang selama ini sudah kami lakukan. Nah, sebagai contoh, saya ingin berbagi cerita saja. Kita mengenalkan seorang yang bernama Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini orang yang merupakan salah seorang pangeran dari Yogyakarta. Beliau itu akhirnya tinggal di Tegalrejo bersama sang nenek. Nah, sang nenek ini setiap hari dia selalu menceritakan kisah salah seorang sahabat Rasul. Nah, ketika terjadi perselisihan dengan Belanda, akhirnya beliau angkat senjata dan kurang lebih terjadilah perang Diponegoro selama 5 tahun. Perang 5 tahun itu ternyata menghabiskan berpuluh-puluh tahun keberadaan Belanda di Indonesia. Nah, sejak saat itulah orang Belanda membuat sebuah forum penulis sejarah yang memasukkan unsur-unsur khurafat yang tujuannya adalah agar memisahkan nilai-nilai Islam dari masyarakat Jawa. Tahukah kita kisah apa yang disampaikan oleh sang nenek kepada Pangeran Diponegoro? Nah, ternyata kisah yang dimaksudkan yang selama ini diceritakan oleh sang nenek kepada Pangeran Diponegoro adalah kisah seorang sahabat Rasul yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhum. Nah, ternyata demikian ya, betapa dahsyatnya kekuatan kisah tersebut pada diri anak. Kita nggak akan pernah tahu anak itu akan masuk dari sisi mana, tapi itu sudah terbukti bahwa penyampaian kisah dengan apik, dengan baik, insya Allah bisa membekas pada jiwa anak. Dan itu sudah terbukti apa yang terjadi pada Pangeran Diponegoro. Seperti itu. Insya Allah nanti kami dengan kepala sekolah akan mengkajinya lebih dalam, sehingga sirah nabawiyah ini dan juga sirah-sirah para sahabat Rasul juga bisa tersampaikan kepada anak didik kita. Baik, insya Allah itu saja. Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih kepada Pak Lori sudah menanggapi dari masukan atau mungkin pertanyaan terkait konsistensi gitu ya, atau mungkin pendalaman lebih dalam terkait materi sirah Nabi dari Muhammad SAW, atau mungkin ditambah dengan sahabat. Bagaimana Ibu Bilal? Apakah cukup? Terima kasih. Mungkin masih ada satu lagi bila ada itu, tapi kalau tidak ada, karena waktu sudah menunjukkan 10:15 menit, kita cukupkan saja ya, Ayah dan Bunda. Mungkin Pak Lori ada sedikit statement penutup sebelum ditutup terkait materi hari ini. Iya, dalam closing statement kali ini, ya Bapak Ibu sekalian, bahwa akhlak itu menjadi bagian yang menyatu dalam diri kita, menjadi sikap hidup yang diamalkan dalam segenap aktivitas harian kita. Karena akhlakul karimah merupakan buah dari kejernihan dan kebersihan hati kita. Hati atau kolbu yang hidup dengan selalu membaca Al-Quran dalam makna yang hakiki, agar kita sentiasa menjadi insan yang terbimbing dalam hidup ini. Sebagaimana doa yang selalu kita lantunkan dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lori Sanjaya yang sudah memaparkan terkait materi pilar pertama dari kurikulum Sekolah Alam Bandung, yaitu Akhlakul Karimah, yang mana tentu apa yang tadi disampaikan sudah sangat jelas dan juga terimplementasi pada proses pembelajaran yang ada di Sekolah Alam Bandung, baik itu jenjang TK, SD, SL, ataupun SM. Dan tentunya buah dari
apa yang sudah dilaksanakan gitu ya oleh para fasilitator bisa mendapatkan buah yang manis terbaik, yaitu akhlak yang baik kepada peserta didik kita, yaitu anak yang soleh dan solehah tentunya. Baik ayah dan bunda, bapak ibu hadirin semua yang hadir pada Zoom webinar kali ini. Demikian webinar mengenai bedah pilar akhlakul karimah yang sudah disampaikan oleh Pak Lauri Sanjaya tadi. Semoga apa yang tadi disampaikan mendapatkan manfaat untuk kita semua, sehingga kita juga bisa memaksimalkan juga proses pendidikan, entah itu di sekolah ataupun di rumah, sehingga bisa mencetak generasi anak-anak yang soleh dan solehah tentunya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian saya Ilham Rimansah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga mungkin perbuatan. Terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir. Terima kasih pada Pak Lauri. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semua.